Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karunia-Nya teramat besar, tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita sebut satu persatu. Namun di antara karunia yang patut kita syukuri dengan sedalam-dalam kesyukuran adalah bahwa kita masih diberikan kehidupan hari ini sampai kita bisa menikmati bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini bisa kita maksimalkan untuk menjadi hambanya yang lebih baik. Kendati banyak sekali halangan ya di bulan Ramadan kali ini mungkin bulan Ramadan yang paling unik yang pernah kita alami, di mana kita tidak bisa sosialisasi dengan sempurna karena ada physical distancing antar kita disebabkan oleh virus COVID-19 atau Corona. Kita juga nggak bisa mengakses masjid. Jadi Ramadan ini adalah Ramadan tanpa masjid. Kita tidak bisa sholat jamaah. Bahkan Jumatan juga masih belum mengizinkan keadaannya. Apalagi tarawih, tadarusan, dan mengikuti kajian-kajian keilmuan seperti Ramadan-Ramadan yang sudah kita alami dalam tahun-tahun kehidupan kita yang dahulu. Tapi apapun itu, semuanya tentu atas takdir Allah Subhanahu wa taala dan kita mesti ridha. Dan kondisi seperti apapun, halangan seperti apapun, hendaknya tidak mengurangi substansi peribadatan kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menuntut kita hanya beribadah, melakoni kerja kita sebagai hambanya di dunia ini semampu kita, seleluasanya kita saja. Dan sedih boleh tentunya, tapi ya jangan berlarut-larut. Kita mungkin bisa maksimalkan Ramadan kali ini dengan banyak bertafakur, karena kita punya banyak kesempatan untuk bersendiri. Dulu mungkin Ramadan kita isi dengan banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar, sehingga kita mungkin jarang bicara dengan diri kita sendiri. Nah, ini kesempatan supaya kita bisa tafakur, bisa kembali merefleksi diri kita, bisa menata kembali kejiwaan kita, bisa menyusun ya ide-ide di kepala kita, dan juga meningkatkan kualitas serta kapasitas diri kita. Banyaknya waktu di rumah karena di mana-mana sekarang ada pembatasan sosial berskala besar, itu membuat kita punya banyak kesempatan mestinya untuk mengisi akal dan kolbu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, di antara hal yang bermanfaat dan sangat-sangat bermanfaat bagi diri kita adalah mengenali Rasulullah SAW lebih dalam. Kenapa? Karena beliau adalah uswah hasanah kita. Beliau adalah teladan yang paripurna dalam setiap sendi kehidupan kita. Beliau adalah kunci pintu masuk kita ke dalam Islam. Ingat bahwa kita ini orang Islam hanya bisa diakui status keislaman kita setelah kita mengkonfirmasi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya syahadat kita disebut syahadatain, dua persaksian. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia dengan peran sesentral ini dalam kehidupan kita, kalau ada manusia yang menentukan identitas keislaman kita, identitas keberagamaan kita, kalau ada manusia yang menjadi kunci diterimanya penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin orang ini tidak kita kenali. Kita harus mengenalinya, kita harus menggali informasi yang banyak tentangnya, dan yang lebih penting lagi, kita mengambil pelajaran dan mengejar pelaksanaan contoh-contoh perilaku, adab, tindakan-tindakan atau apapun semua pelajaran dari kehidupan beliau semampu kita, karena memang pastinya kita tidak akan bisa sehebat beliau, karena beliau adalah khairul anam, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, teladan yang paling baik bagimu. Nah, selain itu Allah juga mengatakan bahwa meneladani Rasul ini adalah kunci kecintaan Allah. Allah mengatakan, katakan wahai Nabi kepada umatmu itu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu memang mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti aku.
ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka baru engkau akan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosamu. Maka cinta kepada Allah itu mensyaratkan cinta kepada Rasulullah, mempersyaratkan juga meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain itu untuk memahami agama kita ini, tentunya kita melihat aspek praktikalnya. Karena kita tidak mungkin beragama tanpa ada contoh. Nah, bagaimana kita mau mencontoh Allah Subhanahu wa taala? Enggak bisa. Allah itu Tuhan, kita ini makhluk. Makanya Allah mengajarkan kita satu doa dalam surah yang selalu kita ulang-ulang, yakni surah Fatihah. Apa kata Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Kita disuruh minta kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kami ini jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini jalan orang-orang, manusia-manusia yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Nah, manusia yang Allah berikan nikmat atas mereka itu siapa? Yang utama tentu para nabi dan para rasul. Dan seutama-utama manusia di antara para nabi dan rasul itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena nabi ini diutus juga dalam bentuk manusia, maka perilakunya bisa kita teladani, jejak kehidupannya bisa kita telusuri, aspek-aspek kepribadiannya bisa kita contoh, tata laku sosialnya bisa kita jadikan teladan dan pelajaran. Dan kemudian keputusan-keputusan yang dia buat, strategi-strategi yang beliau tampakkan dalam memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan semasa, juga ajaran-ajarannya, tunjuk ajarannya, semua bisa kita akses. Dan kita berterima kasih kepada para ulama yang sudah mengantarkan pengajaran-pengajaran ini kepada kita melalui jalur transmisi yang panjang selama ribuan tahun. Ya, sekarang saja kita sudah masuk 1441 Hijriah kan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira kenapa kita urgen mempelajari sirah, karena memang Nabi itu adalah figur kunci, Nabi itu adalah figur teladan, dan oleh sebab itu kita mesti mengenal beliau. Nah, banyak sekali sebenarnya fungsi mempelajari sirah ini, tapi cukup sampai di situ dulu deh kita bincang. Selanjutnya, dari mana kita tahu tentang sirah nabawiyah? Sirah nabawiyah ini menarik ya, karena tidak ada satu tokoh besar pun di dunia ini yang ditulis kehidupannya sedetail dan sebanyak tulisan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Dan kita bisa lacak itu. Tidak ada satupun manusia yang ditulis atau dibincangkan ribuan tahun dan kemudian tidak habis mata air kehidupannya itu menghasilkan hikmah yang banyak. Misalnya saya kasih contoh, ada Syekh Salahuddin Al-Munajjid, seorang ulama Mesir. Dia menulis buku Mu'jam Ma'ulifa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu buku tentang kumpulan kitab-kitab berbahasa Arab yang kumpulan karya terlacak tentang sirah nabawiyah. Nah, beliau menuliskan bahwa kurang lebih itu ada 1.600 karya yang sudah dihasilkan sepanjang peradaban Islam ini. Itu dah hanya dalam bahasa Arab ya, tentang kehidupan Rasulullah SAW, dari mulai hal-hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil. Nah, coba bayangin 1.600 karya, sementara ini tahun Hijriah 1441. Kalau kita bagi saja, itu berarti tiap tahun muncul satu karya minimal. Kita belum masukkan karya-karya sirah nabawiyah atau semua tulisan-tulisan tentang Nabi kita dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Urdu yang juga banyak diucapkan oleh orang Islam, atau bahasa Melayu, bahasa Indonesia, dan lain-lain bahasa lagi. Jadi sangat banyak. Dan semua karya itu menemukan kebaruan. Kebaruan apa? Menemukan, menyingkap satu hikmah-hikmah yang mendalam bagi kehidupan kita. Padahal Nabi kita itu punya umur cuma 63 tahun. Cuma 63 tahun. Dan di antara 63 tahun itu masa kenabiannya cuma 23 tahunan. Bayangkan, orang seperti apa ini yang hikmah dari kehidupannya, kebaikan-kebaikannya tidak habis diceritakan dalam beribu-ribu karya, tidak habis diceritakan dalam rentang 1400-an tahun.
Dan orang selalu mendapatkan satu manfaat dari mengkaji karyanya itu. Orang selalu mendapatkan satu hal baru. Orang selalu mendapatkan penyegaran. Maka betullah kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Orang ini begitu agung, manusia ini begitu tinggi, sampai penciptanya sendiri itu memuji. Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, ayat ini dalam struktur kebahasaannya banyak sekali mengandung taukid. Nah, mengandung penguatan. Jadi kalau kita maknai sungguh dan sungguh benar-benar deh di dalam diri kamu itu ada kemuliaan yang tinggi. Ada keagungan, ada akhlak yang sangat agung pada dirimu itu. Itu yang memuji bukan kita loh. Itu yang memuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi penciptanya saja itu dalam tanda kutip mengagumi Rasulullah SAW sehingga dia memuji demikian tingginya kepada hambanya yang ini. Dan begitulah keadaan Rasulullah. Sehingga rugi sekali diri kita ini kalau tidak mengenal Nabi dengan lebih detail. Terus nanti kan Nabi yang akan memberikan kita syafaat di hari akhir. Nabi juga yang akan membantu kita pada hari di mana kita nanti kocar-kacir di akhirat. Dia yang akan menunggu kita di tepi telaga Kausar. Dialah orang yang cinta kepada kita melebihi kecintaan orang tua kita. Nah, kita kan punya orang tua, sebagiannya mungkin sudah wafat. Tidak ada di antara orang tua yang wafat itu yang pada saat sakaratul mautnya itu masih memikirkan anaknya. Karena apa? Karena setiap orang itu akan sibuk dengan dirinya masing-masing. Itu baru kematian. Apalagi nanti ketika ada hisab yang sangat detail, ada keadaan yang sangat menegangkan gitu, menyeramkan pada hari kita dibangkitkan. Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang itu akan cabut, dia lari dari saudaranya, dia gak peduli lagi. Wa ummihi wa abihi. Bapak ibunya juga tidak pedulikan. Wa sahibatihi wa banihi. Sahibahnya, kawan hidupnya, pasangannya, anak-anaknya, dia gak peduli lagi. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua orang punya kesibukan masing-masing, punya kepentingan masing-masing untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, tapi Nabi kita pada saat itu tuh nolongin kita tuh. Nabi kita pada saat itu menyediakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membela kita umatnya. Untuk meringankan, semacam lawyer bagi kita begitu. Pada saat sakaratnya Nabi masih mengatakan ummati, bagaimana nanti umatku ini. Nabi itu memang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di penggalan akhir surat Taubah itu adalah orang yang merasakan beratnya penderitaan umatnya. Dia ingin kebaikan, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan dia sangat lembut dan berkasih sayang kepada orang yang punya iman di dalam hatinya. Maka ini orang manusia paling agung, paling sayang kepada kita, kendati kita tidak pernah bertemu dengan dia, kita tidak pernah bertatap wajah, tapi kita mesti menyimpan kerinduan itu. Kenapa? Karena Nabi adalah sebab segala kebaikan bagi diri kita. Bapak ibu kita muliakan. Kenapa? Karena jadi sebab kebaikan bagi diri kita. Kita lahir dari ibu kita, kita lahir dari gennya bapak kita, dari ayah kita. Tapi ayah dan ibu kita itu adalah sebab kelahiran, bukan sebab keselamatan. Mungkin ada sebab keselamatan, doa-doa orang tua itu tentu berharga bagi kita. Tapi keselamatan kita itu adalah karena kita masuk ke dalam agama ini, dan itu atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga lah yang akan membela, memperjuangkan nasib kita nanti di hari akhir. Maka kita berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dari mana kita tahu referensi sirah nabawiyah? Oh, banyak. Pertama, sumbernya Quran, jelas. Quran memberikan keterangan-keterangan sepintas tentang Rasulullah SAW. Misalnya, Nabi kan anak yatim. Kita tahu di surah Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia dapati engkau wahai Nabi dalam keadaan yatim lalu engkau dipeliharanya. Jadi itu. Tapi sumber Quran tentu tidak mencukupi, karena Quran itu kan bukan biografi Nabi. Quran itu adalah kalamullah, pengajaran global bagi kita untuk dipakai sepanjang zaman. Jadi dia tidak mungkin memuat detail-detail kehidupan Rasulullah SAW.
Yang kedua dari sunnah nabawiyah yang sahih. Kita tahu bahwa catatan kehidupan Rasulullah itu sangat detail, sangat-sangat detail. Karena itulah hikmahnya Rasulullah itu diberikan sahabat-sahabat yang memperhatikan kehidupan beliau, istri-istri yang juga sangat menyimak detail-detail hari-hari beliau, dan kemudian itu diceritakan kepada kita jadi ilmu bagi kita. Utama sekali istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha itu merekam jejak kehidupan Rasulullah itu sangat detail, dan beliau meriwayatkan lagi kepada para sahabat bahwa Nabi itu begini, Nabi itu begini. Nah, dalam aspek kepribadian ini ada 3 tema pokok biasanya yang dibahas dalam sirah. Yang pertama kita sebut sebagai asyama'il. Asyama'il ini adalah tema yang kaitannya dengan ciri-ciri fisik, perilaku keseharian, pakaian, penampilan, kebiasaan, gerak-gerik Rasulullah SAW. Yang paling terkenal, kitab klasik yang paling terkenal dalam membicarakan ini adalah karya Imam At-Tirmidzi, judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nah, kemudian ada lagi kitab subbahasan yang ceritanya itu tentang kekhususan diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Nabi itu manusia, tapi pasti beda sama kita. Karena kita bukan Nabi, karena kita bukan orang pilihan. Sementara beliau adalah Al-Mustafa Al-Mukhtar, orang yang Allah pilih. Nah, jadi ada juga hal-hal khusus bagi Nabi yang boleh beliau lakukan, tidak boleh dilakukan umatnya. Atau tidak boleh beliau lakukan, tapi boleh dilakukan oleh umatnya. Hukum-hukum ini saya bisa kasih contoh, misalnya kalau kita lagi susah kita boleh menerima sedekah loh. Tapi Nabi tidak boleh menerima sedekah. Nabi bisa terima hadiah tapi tidak boleh menerima sedekah. Nabi itu boleh berpuasa wisal. Puasa wisal itu bagaimana? Puasa hari ini bukannya besok, puasanya berlanjut. Bagi kita haram, kita nggak kuat seperti itu. Ini puasa Ramadan aja, apalagi hari-hari awal begini, ini banyak yang uring-uringan kan. Nabi itu punya kewajiban untuk qiyamul lail. Jadi beliau akan bangun setiap malam untuk menghadap kepada Tuhannya. Sementara kita, qiyamul lail itu kata Allah, fatahajjat bihi nafilatan lak. Maka bertahajudlah kamu nafilatan lak, sebagai ibadah nafilah, ibadah tambahan saja. Bisa ya syukur, enggak ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah-kisah tentang ini atau kajian-kajian tentang ini itu terangkum dalam bab apa tadi? Al-Khasa'is. Kitab penting soal Al-Khasa'is ini adalah karya Imam As-Suyuti, judulnya Al-Khasa'isul Kubra. Terus apa lagi? Yang aspeknya seputar pribadi Nabi itu biasanya kajian tentang Al-Mu'jizat, atau kita sebut juga sebagai Ad-Dalail, Dalailun Nubuwah. Yakni bahasan tentang dalil-dalil kenabian dan mukjizat-mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin nggak banyak ya tahu mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang pola penyebaran agama Islam ini, pola pengajaran agama Islam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berbeda dengan pola-pola yang dilakoni oleh nabi-nabi terdahulu. Kenapa? Karena periode Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ketika manusia sudah mengalami kematangan peradaban secara relatif gitu. Nah, oleh sebab itu yang ditampilkan bukan mukjizat-mukjizat dalam bentuk keajaiban-keajaiban fisikal saja, meskipun itu juga ada, tapi lebih banyak yang menyentuh aspek lembut, software dari peradaban. Apakah itu kebahasaan, apakah itu pemikiran, apakah itu falsafah hidup. Yang itu semua menjadi bekal yang cukup untuk tegaknya agama ini sampai akhir zaman gitu. Jadi kita kan banyak melihat bahwa hikmah-hikmah kenabian itu berlaku sepanjang zaman tuh. Contoh orang menggali-gali kemarin ajaran Nabi tentang karantina itu. Nah, bagaimana kalau ada wabah, itu dalam Islam ini tidak boleh orang itu meninggalkan tempat wabah kalau dia ada di sana. Dan kemudian kalau dia dari tempat yang aman, dia tidak boleh masuk ke tempat wabah. Ini kan sampai sekarang juga dipakai teori-teori seperti ini. Nah, jadi masa kematangan manusia, dan karena Islam ini disiapkan Allah sebagai agama terakhir yang tidak akan ada agama lain lagi, tidak akan ada perbaruan lagi. Al-Quran juga disiapkan untuk akhir zaman, tidak akan ada kitab suci yang baru lagi.
Nabi Muhammad juga adalah teladan sepanjang masa, tidak akan muncul nabi baru lagi. Hadis-hadis Nabi juga itu adalah perkataan-perkataan yang harus hikmahnya itu merentang sepanjang zaman. Kita nggak tahu zaman ini sampai berapa ribu tahun lagi ke depan. Maka mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW itu banyak berupa pengajaran-pengajarannya. Tapi mukjizat Nabi itu jangan dikira sedikit. Kenapa? Karena ada ulama, misalnya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mensinyalir itu kurang lebih mukjizat Nabi itu jumlahnya 3.000. Nah, kita sebagai orang Islam nih, berapa dari 3.000 itu yang kita bisa sebut sekarang? Mungkin sedikit sekali. Nah, makanya kita perlu mengkaji lagi tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam tema ini karya yang bagus itu adalah karya Imam Al-Baihaqi, judulnya Dalailun Nubuwah, dalil-dalil kenabian. Nah, kitab-kitab ini hanya sedikit dari sekian banyak lagi tulisan-tulisan tentang Rasulullah SAW yang dibukukan oleh para ulama kita. Nah, sumber-sumber ini bisa jadi dari zaman dari Sunnah Nabawiyah, dari syair-syair zaman kerasulan juga itu diambil. Nah, kan ada syair-syair yang menyanjung Rasulullah SAW misalnya oleh para sahabat yang memang sastrawan seperti Hasan bin Sabit atau Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum ajma'in. Juga dari kitab-kitab sirah yang ditulis mulai pada generasi tabi'in, itu ditulis pada lembaran-lembaran kertas, lalu di generasi berikutnya itu berbentuk kitab. Pada periode-periode awal itu ada Muhammad bin Ishaq, ada Al-Waqidi, ada Muhammad bin Sa'ad, dan seterusnya. Jadi itu sebagai pengantar bagi kita untuk mempelajari sirah nabawiyah. Mudah-mudahan kita bisa curahkan perhatian kita kepada topik ini dengan konsentrasi dan dengan serius begitu. Kenapa? Karena kehidupan orang lain ada hikmahnya sih. Kehidupan pemimpin-pemimpin besar, biografi-biografi orang-orang, tokoh-tokoh hebat begitu. Penting juga kita baca sebagai pelajaran bagi diri kita, tapi kehebatannya itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan Rasulullah SAW. Setiap detik kehidupan Nabi adalah teladan yang baik bagi kita. Dan Nabi diberikan ismah oleh Allah SWT, diberikan kemaksuman. Dia terpelihara dari dosa-dosa dan kesalahan. Kalaupun ada dosa, ada kesalahan yang dibuat, Allah maafkan dan Allah berikan teguran dan koreksi langsung pada saat itu juga, sehingga dosa itu atau kesalahan itu tidak berlarut-larut. Nah, kita juga melihat aspek-aspek perjuangan yang membuat kita akan semakin merasa beruntung dalam menganut agama kita ini. Kenapa? Karena demikian banyaknya pengorbanan yang sudah Rasulullah buat, demikian hebatnya yang ditampilkan dalam kehidupan beliau, demikian panjangnya transmisi keagamaan ini, bagaimana agama ini, hidayah ini dihantarkan sampai ke kita. Sudah berapa tangan ini dari Rasulullah SAW. Tentu kita ingin merujuk kepada sumber langsungnya, dan tentu kita bercita-cita juga nanti bertemu dengan Nabi dalam keadaan yang paling baik. Kita ridho kepada Nabi, Nabi sayang kepada kita bisa merangkulnya nanti di akhirat, dan dia mengatakan kepada kita, saya bangga punya umat kayak kamu. Nah, mudah-mudahan bisa begitu. Ya Allah, tolonglah kami untuk bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolonglah kami agar kami bisa berjumpa dengannya, mendapatkan syafaat darinya di hari akhir nanti. Dan sayangilah kami ya Allah Subhanahu. Wahai Tuhan kami yang Maha Berkuasa, yang Maha Rahim, yang Maha Rahman, yang Pengasih, yang Penyayang. Engkaulah puncak segala-gala tujuan kami, dan Rasul-Mu lah jalan kami kepada Engkau. Demikian, mudah-mudahan ini ada manfaat. Kalau ada salah-salah mohon maaf, dan kita akan lanjutkan lagi pada episode selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.